Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja karena hari sudah siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentasihan mushaf Al-Qur'an di Indonesia. Apa sih pentasihan mushaf Al-Qur'an itu? Nah, pentasihan mushaf Al-Qur'an ialah suatu kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara seksama, cermat, dan berulang-ulang oleh para pentasi sehingga tidak ditemukan kesalahan termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agama. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan untuk mengoreksi Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an tersebut diterbitkan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ada kesalahan seperti salah tulis terjemah, ayat yang dua kata yang sama dalam satu ayat. Nah, seperti itu makanya harus dilakukan pentasihan. Selanjutnya, apa sih tugas-tugas dari pentasi itu? Nah, tugas yang pertama yaitu meneliti dan menjaga mushaf Al-Qur'an, rekaman bacaan Al-Qur'an, terjemah dan tafsir Al-Qur'an secara preventif dan represif. Yang kedua, mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an untuk tunanetra atau Al-Qur'an Braille, bacaan Al-Qur'an dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia. Dan yang ketiga, menyetop peredaran mushaf Al-Qur'an yang belum ditasi oleh Badan Pentasihan Indonesia. Proses pentasihan. Nah, proses pentasihan ini biasanya dilakukan di kantor ataupun di rumah. Nah, pentasihan itu minimal dilakukan sebanyak 3 mentasi. Seorang mentasi itu satu mentasi 3 juz per hari. Nah, setelah ditasi tersebut di kantor, kemudian naskah itu dibawa di ruang sidang untuk disidangkan. Hasil dari tasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, lalu bagaimana prosedur pentasihan tersebut? Prosedur pentasihan ini yang pertama itu naskah itu ditasi sebanyak 2 eksemplar atau 2 lembar mushaf Al-Qur'an, lalu dibagikan kepada para pentasi untuk ditasi. Nah, yang kedua, naskah yang telah selesai itu ditasi oleh pentasi itu ditasi lagi oleh pentasi lain, tapi dengan sistem silang, dengan diulang-ulang sampai tidak ditemukan kesalahan. Nah, sistem silang itu seperti apa? Berpasangan, nah satunya membaca dan satunya lagi mentasi Al-Qur'an tersebut, lalu mencocokkannya dengan mushaf Al-Qur'an standar. Lalu tasi itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan kaset rekaman bacaan khusus untuk pentasihan Al-Qur'an. Nah, yang ketiga, setelah ditasi beberapa kali melalui sistem silang, maka dibuatkan daftar koreksian sebanyak 2 rakam, satu untuk penerbit dan satu untuk dokumentasi. Nah, ini yang makanya dilakukan pentasihan itu karena untuk penerbit ini. Nanti kan biar Al-Qur'an itu menyebarnya tidak ngawur. Jadi tetap Al-Qur'an itu, makanya diadakannya pentasihan mushaf Al-Qur'an di Indonesia. Selanjutnya, penerbit melakukan perbaikan naskah berdasarkan daftar koreksian. Selanjutnya, penerbitan melakukan perbaikan naskah berdasarkan daftar koreksian. Nah, ini sebelum diterbitkan atau dicetak kembali Al-Qur'an tersebut, maka harus sesuai dengan koreksian yang telah dilakukan oleh Lasna Pentasihan. Selanjutnya yang E, naskah yang telah diperbaiki oleh penerbit kemudian dikirimkan kembali pada LPH untuk dicocokkan atau ditasi ulang. Nah, setelah diperbaiki itu ditasi ulang lagi. Agak rumit ya, tapi biar Al-Qur'an itu tetap terjaga, makanya dilakukan pentasihan ini. Selanjutnya yang F, apabila semua sudah sesuai dengan petunjuk daftar koreksian, maka oleh Lasna
naskah tersebut diserahkan kepada penerbit untuk dilakukan cetak percobaan. Paham ya? Ini ya. Yang lalu selanjutnya hasil cetakan percobaan tersebut diperiksa lagi oleh Letnan. Nah, apabila tidak terdapat kesalahan, maka Letnan memberikan izin cetak untuk dicetak disebarluaskan, yaitu dengan menerbitkan surat tanda taksih. Surat tanda taksih itu biasanya ada di ada di awal Al-Quran itu tanda sahih. Nah, itu surat taksih seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan surat taksih tersebut, penerbit dapat mencetak Al-Quran secara massal sesuai jumlah yang disebutkan dalam surat permohonannya. Lalu penerbit menyerahkan kurang lebih 10 eksemplar atau 10 lembar Al-Quran yang baru dicetak untuk keperluan dokumentasi. Nah, apabila penerbit bermaksud mencetak ulang, maka penerbit tersebut harus mengajukan surat permohonan lagi kepada Letnan. Selanjutnya, yang terakhir, penasihat terhadap kaset rekaman. Biasanya kaset rekaman itu digunakan kaset rekaman itu ya yang biasanya didengarkan MP3 itu. Nah, itu berupa CD, ROM, dan barang elektronik atau digital itu pada dasarnya tuh proses pentasihannya sama dengan media cetak seperti Al-Quran dalam media cetak. Artinya membuat surat permohonan lalu ditasi oleh badan pentasihan, dikembalikan lagi, dicetak lagi, dikembalikan lagi. Nah, seperti itu, seperti proses pentasihan yang terjadi pada media cetak Al-Quran media cetak. Nah, seperti itu. Di sini saya kasih lihat ya gambar dari beberapa kesalahan yang biasanya itu terdapat dalam Al-Quran yang belum melewati masa pentasihan. Ini ada beberapa contoh kesalahan yang biasanya terdapat dalam Al-Quran yang belum ditasi ya. Ini ada 3 lafaz hayata. Nah, yang ini kalimat yang tidak tepat, indaba balik. Nah, ini nggak, pokok pemotongannya tuh nggak tepat, jadinya kan nggak enak, dilihatnya nggak enak. Jadi nanti Al-Quran katanya sesat, katanya berubah, katanya gini kan. Kalau ini al-bayyinah yang artinya bukti, ini biasanya di juz amma menjadi bukit. Nah, itu beberapa kesalahan yang dilakukan, beberapa kesalahan yang biasanya terdapat dalam mushaf Al-Quran yang belum mengalami proses pentasihan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ya Kak, tanya. Di sini kan ada kata-kata lajnah. Siapa sih lajnah tersebut nih? Nah, itu adalah seorang panitia. Maksudnya panitia itu seperti organisasi yang melakukan pentasihan ini. Artinya itu ada ketua, ada wakilnya, ada ya terstruktur seperti organisasi pada lainnya. Nah, panitia ini bertugas untuk mengkoreksi. Pentasihan itu intinya mengkoreksi Al-Quran. Nah, Al-Quran tersebut sebelum diterbitkan, sebelumnya tersebar pada kita-kitanya Al-Quran pada umumnya itu dikoreksi terlebih dahulu. Kenapa? Nah, seperti yang saya lihatkan tadi, beberapa kesalahan yang terjadi akibat tidak Al-Quran yang tidak melalui proses pentasihan. Nah, hal itu sangat diperlukan karena untuk mencegah kemurnian Al-Quran. Karena kan Al-Quran kita suci umat Islam, masa mau berubah kan Al-Quran diturunkan dari Allah sendiri. Kalau berubah kan nanti tidak bisa dipercaya lagi pada nanti. Sudah, tidak ada yang bertanya? Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya, walaupun sebentar. Semoga mengerti apa sih pentasihan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.